Halo penonton, kita bertemu dalam sebuah program yang secara khusus membahas soal pendidikan. Nah, untuk itu saya hari ini mengundang Bapak Epih Syaiful Rahman. Oke, ya. Apa kabar Pak? Baik, Ini baru datang dari Prancis katanya. nengok cucu. Oh, nengok cucu. Tapi lihat pendidikan juga ya di sana. Iya, Oke. iya, banyak belajar. Oke, ya. Jadi buat penonton di program ini kita bicara khusus tentang pendidikan dan Oke, Pak Epih ini adalah seorang bukan cuma pengamat pendidikan, tapi dia betul-betul seorang yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan di Indonesia. iya, Beliau ini adalah seorang, koreksi saya kalau saya salah ya, iya, adalah seorang pendiri sekaligus seperti pembina ya di iya, sebuah sekolah iya, yang bernama Tunas Global iya, di Depok. betul. Betul ya? Berdirinya kapan, Pak? 2006. 2006. Sekarang artinya 19 tahun, Pak ya? Iya, jalan 19 tahun. Ya. Nah, kalau orang nanya nih, kenapa Ade Armando wawancara Pak Epi, saya mau bilang begini, saya itu sangat concern dengan dunia pendidikan. Saya sendiri dulu dosen, ya, Oke, sebelum akhirnya saya masuk PSI. Sekarang pun saya masih jadi dosen di Pelita Harapan pascanya. Tapi pendidikan yang saya terlibat di dalamnya itu adalah sebuah pendidikan tinggi, ya. oke. Yang saya selalu bilang kalau pendidikan tinggi itu relatif gampang lah, Iya, karena anak-anak udah pintar, iya, apalagi S2 iya, ya. Udah lewat S1-nya udah lulus sekolah lagi kan. iya, Sementara saya berpikir, ini kacamata awam Pak ya, ini seharusnya kalau Indonesia mau maju, lembaga pendidikannya atau anak-anak Indonesia harus sejak kecil iya, itu memperoleh pendidikan yang bagus. iya, Sementara saya mendengar-dengar nih Pak, iya, eee, informasi-informasi yang agak memprihatinkan tentang Indonesia. Misalnya ada yang namanya PISA Pak ya, iya, itu adalah assessment buat anak-anak sekolah ya, iya. yang merata di seluruh dunia. Iya, itu Indonesia dibuat oleh masyarakat ekonomi untuk mengukur tingkat capaian minimal atau kecukupan capaian dalam intelektual atau kepandaian lah. oke. Dan itu berlaku secara internasional standarnya Iya, ya. iya. Indonesia di mana Pak posisinya? Kalau saya nggak salah itu 71 dari 90-an sekian. Kita nomor 71 Iya, dari 90-an negara. iya. Itu artinya sangat rendah Pak ya? Atau rendah lah? Ya relatif, tapi, intinya pengukuran itu saya rasa itu diambil dari seluruh kawasan di Indonesia yang sangat luas, Oh, dari seluruh lapisan. Jadi mungkin ada juga yang 80 tapi di kota-kota besar iya iya. tapi mungkin ada juga yang 50. Iya 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 Jadi, iya. itu angka rata-rata di Indonesia. Sorry 50 justru lebih baik dong Pak? Lebih buruk. Lebih baik, Lebih lebih baik, baik. Iya, nomor iya, 50 tuh lebih lebih baik baik, kan? Ya. betul. Iya, jadi itu aja memprihatinkan. Saya sendiri dulu Iya, saya kan menjalani pendidikan ya. iya, iya, Saya bersyukur saja akhirnya saya bisa masuk ke Universitas Indonesia, iya, sekolah tingginya ya. iya, Tapi ada begitu banyak cerita tentang sekarang ada di TikTok tuh beredar video-video, saya nggak mhm, tahu Bapak pernah iya, menyaksikan atau mhm, tidak, mhm, atau apakah kita mhm, bisa percaya atau tidak, itu yang menggambarkan anak-anak sekolah yang misalnya ditanya 126 kali 2 iya, anak SMA iya, yang 200 gitu, iya. lama dan salah. Iya, Jadi something is terribly wrong menurut saya dengan betul, dunia pendidikan betul. Indonesia. Nah, saya ketemu Bapak, saya melihat sekolah Bapak, saya pernah ke sekolah Bapak, Tunas Global, melihat sekolahnya, dan buat saya, kalau saja sekolah-sekolah di Indonesia ini bisa seperti sekolah Bapak, saya yakin kualitas anak-anak didik Indonesia itu akan jauh lebih tinggi. Saya nggak bilang hanya Tunas Global yang Iya, bagus ya. iya, Cuman ada kalau beberapa. saja sekolah tuh mengikuti cara yang sama, saya yakin Indonesia bisa jauh lebih baik. Saya pernah ke Depok, nonton, melihat sekolah beliau ini, dan bagaimana sekolah pendidikan diberikan dengan bersemangat, bergembira, apalagi ya ciri-cirinya nanti namanya aja sekolah Tunas Global Sekolah Keberagaman ya. Betul, Intinya sekolah keberagaman ya, iya, yang nanti mungkin Bapak bisa ceritakan. Buat saya itu this is amazing dan menurut saya ini perlu diangkat oleh saya di sini di Cokro. Nah, tapi kemudian menjadi menarik ketika saya mendengar Bapak itu sebetulnya latar belakangnya bukan latar belakang, pendidikan
pendidik gitu ya? Iya, pendidik formal, Pendidik formal. Bapak tuh apa dulunya? arsitek. Bapak tuh arsitek. Tahun 2006 19. 94 gitu. lulusnya. Iya, Jadi arsitek. iya. Dan ketika itu terus. Iya, terus. Kalau Pak Epi ini melihat ke samping barusan penonton, itu karena istrinya di samping. Nggak terlihat di kamera Pak, tapi ya itu, dia harus dijagain ya, Iya. supaya ngomongnya jangan sampai salah-salah kali. Nah, tahun 94 terus jadi arsitek, Iya, akhirnya tahun 2000 berapa tadi? 6 tadi, 2006 ya, iya, bikin sekolah. iya, Saya mulai dari sana aja deh Pak. iya. Bapak arsitek dan kalau tidak salah cukup sukses sebagai arsitek. Apa yang menyebabkan Bapak kemudian membangun sekolah tunas global ini? Baik. Jadi kalau ditanya begitu memang agak rumit ya. Tapi kalau saya telusuri lagi itu saya senang sama anak-anak. Hmm, Saya mencintai anak-anak, bukan anak saya sendiri, ya, bahkan anak orang. ya. Saya suka. Dan kebetulan istri saya itu bidangnya di pendidikan. Dia keluarga Oh, pendidik. Dia bersama keluarga punya berapa pendidikan. Cuman mengembangkan pendidikan keluarga itu berbeda dengan mengembangkan pendidikan yang disusun sendiri. ya, ya. Semua bisa diputuskan, diarahkan sendiri. Maka ketika saya tawarkan istri saya tahun 2005 itu Hmm. mau buka sekolah sendiri, dia bilang mau, maka kita mencari sinergi untuk bisa membangun, mewujudkan mimpi punya sekolah sendiri. Oke. Nah, sekolah seperti apa yang kita harapkan? Saya berusaha memahami lagi tentang pendidikan. Mary J. Ewing itu pernah mengatakan bahwa 70% cara berpikir manusia itu dibentuk pada usia anak-anak. 70% 70%. sampai Oke. usia 17 tahun. Jadi jangan aneh kalau orang yang sudah tua tidak bisa dirubah pikirannya. Karena sisanya tinggal sedikit. Karena yang awalnya salah. Awalnya sudah membentuk dia, salah atau benar pokoknya Ya, sudah ya. habis baterainya. Udah habis baterainya. Saya sedang berpikir tentang diri saya. Iya. Dan lazimnya dari sisa kemampuan berpikir dia yang untuk berubah, itu umumnya dengan usia semakin tua, itu dipergunakan bukan mempelajari kehidupan, tapi mempelajari kematian. Kembali Apa ke itu artinya? belajar agama, mempersiapkan diri, dan Itu kalau sebagainya. udah tua. Iya udah tua, yang sisa tadi itu digunakannya untuk belajar yang itu. Tapi kan dari usia 17 dan selanjutnya sebelum tua, dia kan mendalami ilmu pengetahuan dan seterusnya. Ya itu 30%. Karena 70% itu anak-anak. Anak-anak sampai Enggak, sampai dengan anak-anak 70%. Oke. 70% yang membentuk pemikiran anak-anak itu 70%. Bang Ade jangan ambil barang orang, itu dapatnya kapan? Oke. Kalau menyeberang jalan, tuntun temannya, Oke. kembalikan barang pada tempatnya. Itu semuanya dapatnya di masa anak-anak. Yang menyebabkan kita menjadi sesuatu, itu adalah di masa anak-anak. Yang menyebabkan kita menjadi sesuatu, mendorong kita, mengarahkan dan membimbing, itu didapatnya pada masa anak-anak. SMA tidak diarahkan moral etik, kuliah apalagi, dan sebagainya. Jadi kesempatannya hanya waktu anak-anak. Namanya juga pendidikan dasar. Yang namanya pendidikan dasar itu adalah yang terhebat. Punten ini, buat kampus-kampus. Yang terhebat itu pendidikan dasar. Kita membangun gedung, kalau kita memimpikan gedungnya mau setinggi langit, ya, kalau kita abaikan pendidikan dasarnya, bagaimana gedung itu bisa terbangun? Jadi pendidikan dasar itu pendidikan sebetulnya yang tingkat tinggi. Semakin tinggi pendidikannya, dia semakin rendah tingkatannya. Kalau menurut saya, ini opini. Kita bilang, oke, keluarga saya akan saya bangun setinggi 300 lantai. Apa yang harus kita lakukan? Kita membuat fondasi yang kuat. Cuman mimpinya aja 300, fondasinya tidak. Jadi Mary J. Ewing itu tidak salah.
Semua orang kebanyakan di pondasinya lemah. Gitu loh. Di Indonesia nih? Di Indonesia, yang kita lihat di Indonesia. Ya boleh nyambung oleh-oleh dari Perancis? Boleh. Kemarin saya ke Perancis itu dasarnya adalah kesetaraan. Ya. Di sana juga egalite itu ya? Iya. Kesetaraan itu terwujud. Lalu dia ada moral etik, artinya disiplin. Itu dari kecil sudah muncul, Pak. Di sekolah cucu saya nih. Cucu Bapak di Perancis ya? Iya, sekolah di Perancis. Cucu saya baru dapat lulus bersepeda di sekolah. Bersepeda diajarkan di sekolah dan dia lulus bersepeda. Oke. Jadi ada pelajaran bersepeda? Bukan bersepedanya, etikanya, Pak. Oke. Jangan lihat fisiknya, kita lihat ruhnya. Ya. Pelajaran bersepeda itu mengajarkan selain keselamatan dirinya, keselamatan orang lain sudah lebih tentu, tata tertib dan sebagainya. Belajar naik sepeda emang ibu bapaknya yang ngajarin. Bisa lah, iya. Ya. Tahu sebelum dia lulus bersepeda, dia lulus dulu satu syarat berjalan sendiri. Syarat berjalan sendiri? Iya. Jadi trotoar di sebelah kiri, kanan itu dilatihkan di sekolah? Di sekolah. Dan diluluskan. Jadi bisa tidak lulus? Iya, artinya anak ini sudah boleh pulang sendiri. Sebelum dia lulus itu, orang tuanya harus sadar diri. Dia diantar. Oke. Di sini gimana, Pak? Di sini, kelas 4 SD, backpacknya diangkatin sama mbak, sama bapaknya. Backpacknya. Iya. Jadi saya soalnya. Saya terjun juga, dia jalan kira-kira 6-7 menit jalan ke sekolah. Itu dia bawa backpack. Iya. Bapak ibunya nggak bawain. Iya. Itulah konsep. Sorry, ini usia berapa dia? Kelas 4 sekarang. 4 SD? Iya. Lulus bersepeda itu kapan? Tahun lalu. Kelas 3? Iya, kelas 3. Oke. Bahkan tidak dari awal sekali ya? Iya. Oke. Jadi sedemikian pendidikan dasar itu begitu serius di sana. Sorry, karena tadi menyebut pertama-tama yang Bapak sebut kesetaraan ya. Iya. Bapak sempat tahu nggak apa yang diajarkan di sekolah di sana tentang kesetaraan? Saya rasa kesetaraan itu pada dasarnya kesempatan yang sama buat semua orang. Oke. Kesempatan yang sama buat semua orang. Jadi tidak ada diskriminasi, itu tidak terlihat sama sekali di sekolah. Dan di sekolah itu saya bayangkan muridnya ada yang kulit putih, kulit hitam, kulit mungkin timur ya. Oke. Disiplin juga sangat baik. Pintu gerbang sekolah itu ditutup, hanya dibuka pada jam tertentu. Sesudah dibuka, anaknya masuk. Sesudah masuk, kelas masih ditutup. Hanya dibuka pada jam tertentu. Artinya dibuat suatu kerangka untuk orang belajar disiplin. Itu orang belajar disiplin. Orang mengetahui batas-batas. Itu belajar, Pak. Bukan keras atau bukan mengada-ada. Ya memang diada-ada ya. Tapi itu tujuannya untuk belajar. Jadi semua ada waktunya, semua pada tempatnya. Itu dari kecil sudah diajarkan. Oke, Pak. Oleh-olehnya cukup. Kita cukupkan dulu ya, karena saya tiba-tiba ingat tadi pertanyaan awalnya bukan tentang Perancis dulu, Pak. Oke. Jadi kita kembali ke Indonesia, ke cerita Bapak Epi ini. Gimana ceritanya tadi, Pak? Jadi Bapak akhirnya memutuskan, ya memang karena istri, istri adalah orang yang punya latar belakang pendidikan, ya. Kemudian mau bikin sekolah nggak nih? Tapi bapaknya sendiri kan kemudian bukan sekedar misalnya nih ya, mendanai terus lepas gitu kan? Ya udahlah ini kerjaan istri saya aja. Ya. Kan Bapak terlibat dalam pengembangan sekolah ini. Pertanyaan saya adalah apa yang menyebabkan Bapak pada tahun 2006 itu memutuskan ya udah saya bangun sekolah, saya membina sekolah ini. Dan kenapa sekolah yang Bapak pilih? Yang pertama karena minat istri, ini sayang istri. Yang kedua sayang istri ya. Sayang istri ini istri tersenyum-senyum. Iya, itu kan masalah asuransi ini, selamat di jalan.
Ya, yang kedua juga saya suka anak-anak. Ya, Yang tadi 2 suka yang anak-anak. ketiga saya prihatin dengan kondisi anak-anak pada umumnya, Mmm, pada umumnya. itu yang ketiga itu Iya, ya? karena saya percaya sekali pohon tumbuh itu, menjadi sehat pada saat jika dia dirawat dari sejak awalnya, dari sejak Yang bibitnya. tadi itu ya? Iya. Itu pada saat itu Bapak belum baca teori si Bu Mary itu Belum ya? belum belum Ya, belum, ada insight saya nggak tahu dari mana, ya, ya orang, ada boleh dibilang kebetulan ya, ya. kebetulan saya terlahir suka pada anak-anak. Mhm, mhm, mhm. Terus Bapak, apa yang Bapak lakukan pada saat itu? Eee, saya bilang kalau mau bikin sekolah yang berbeda, pertama istri, bersama keluarga tentu ada batasan-batasan dalam berkreasi. Ya kalau kalau gitu kita bikin aja. Tapi kalau bikin mau yang bagus, kita bikin yang bagus. Hmm. Kita minta support ke kakaknya, gimana kita bikin dan sebagainya. Ternyata kakaknya, "Ya wis sana bikin sama-sama." Artinya bantuan dalam artian misalnya nih paling gampang, kurikulum gimana? Guru gimana? Oh itu Eee, kami semua, cuman keluarga cuman support dari segi biaya kalau dan sebagainya, udah pokoknya bikin aja kita jalankan gitu. oke, oke. Lalu, yang menjadikan, konsep, sekolah ini sekolah keberagaman. Sorry, jadi dari awal memang sudah ada orientasi ke arah keberagaman, bukan Iya sekolah iya, misalnya pinter-pinteran gitu loh? bukan, keberagaman. Ya tolong Iya, dijelaskan, Pak. dan keberagaman dan kami memilih tempat juga dengan rincian pemikiran, gitu. Mmm, gimana tuh, Pak? Termasuk, Depok menjadi pilihan. Kebanyakan sekolah itu kan berorientasi atau berafiliasi atau berdasarkan kepada agama. Lalu sekolah umum dan sekolah agama. Mhm, Sekolah umum yang ada pun yang namanya sekolah umum, ini negeri nih ya, mhm. negeri, itu boleh apa boleh buat, kita harus lihat kenyataan bahwa, kekuatan keberagaman sendiri belum begitu kuat. Pelajaran agama, cuman agama Islam saja yang ada. Ruang ibadah juga mungkin cuman musola yang ada. Mmm. Nah, kami mencoba melayani semua lapisan masyarakat. Karena naturalnya kita memang, bervariasi. Mmm. Naturalnya kita memang bervariasi. Jadi kita buat sekolah beragaman, siapa saja bisa masuk, dari etnis apa saja, dari agama apa saja, itu kita fasilitasi sebisa mungkin kita fasilitasi. Beri contoh, Pak. Fasilitasi itu misalnya apa? Kita punya, ruang ibadah, melayani 6 ruang ibadah untuk semua lapisan agama ada. Di sekolah Bapak? Ada, ya. Dengan pengajarnya, dengan, Oke. ininya. Dan ada satu hari kebetulan Jumat ya, itu kita sebut hari beribadah, yang muslim di Sholat masjid, di masjid, iya, lalu ada yang di chapel, ada pura, kita punya pura juga Pak di dalam. punya pura. Dan bukan pura yang pura-pura, pura beneran Iya, yang oke. diupacarakan dan sebagainya. Bahkan, pada hari-hari libur biasanya masyarakat sekitar Depok itu juga kadang-kadang berdoa di pura kami, di Pura dalam tuh Hindu 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 ya? Hindu Hindu, ya? iya. Kalau Buddha tuh apa, Pak? Buddha, Pura juga? iya pura juga Pura. mirip ya. Oh ya, Konghucu ada? Ada semua ada ada It semua. Kristen, Katolik, oke. Konghucu, Sorry, bahkan Kristen dan Katolik? Atau iya, itu sama nggak gerejanya? beda dong, kita bedakan, Itu pun dibedakan, dibedakan. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu? Islam, Konghucu, Oke, oke. semua ada pengajarnya dan Pak, ada, ini dalam bayangan saya kan, iya, hampir pasti ya, jumlah umat beragama Hindunya atau Buddhanya iya, atau Konghucunya lah misalnya begitu, itu kan pasti jauh lebih kecil iya, dibandingkan yang Islam, betul iya, nggak itu? iya, Tapi Bapak tetap sediakan iya, ruang ibadahnya. iya. Yang Konghucu itu kalau nggak salah siswanya cuma satu. Cuma satu siswa Iya, Konghucu, iya, ada ruang ibadah Konghucu, ada ada pengajar, guru ada pengajarnya. Konghucu.
saya mungkin jangan kaget, saya akan tanya, Ya. kenapa harus begitu, Pak? Kenapa harus begitu? Pendidikan itu kan hak semua orang, Pak. Dan pendidikan itu bisa berjalan lancar apabila semua yang terlibat nyaman. Bagian daripada kenyamanan itu adalah terpenuhi kebutuhannya. Saya rasa sesimpel itu aja. Ya bahkan cuma satu orang, Pak. Satu orang. Itu artinya apa? Dalam 1 minggu itu paling tidak ada 1 kali dia datang ke ruang ibadahnya, bertemu dengan gurunya. Iya. Dan dia diajarkan tentang agamanya. Iya. Wow. Berdoa, diajarkan tentang agamanya. Oke. Boleh saya tanya? Iya. Kenapa Bapak sedemikian seperti obsesif dengan soal keberagaman ini? Karena gini, sekolah lain kan juga pasti dia juga punya murid Konghucu, punya murid gitu kan? Iya. Tapi mereka kan tidak melakukan itu, dan saya tidak ingin mengkritik mereka karena natural sajalah, kan memang ini minoritas, tiny minority, bukan cuma minoritas tapi udah minoritas tiny, cuman 1 orang, 1 sekolah. Iya. Sekolah lain kebanyakan sekolah lain pasti merasa bahwa it's too much lah, terlalu mahal lah harga yang harus dibayar untuk tanda petik melayani tiny minority ini. Saya cuman curious, ada apa sih dalam diri Bapak yang menyebabkan bagi Bapak ini adalah satu hal yang sangat penting, sehingga kalau orang bilang, Pak nggak sayang ya ruang segini dipakai hanya buat ruang ibadah 1 orang di sekolah ini? Ngerti nggak Pak pertanyaan saya? Ya sebetulnya kalau pendidikan itu mau dijadikan fitrah manusia, maka fitrah itu, apa bahasa Indonesia fitrah? Fitrah juga ya bahasa Indonesia. Oke. Fitrah manusia itu adalah beragam. Beragam ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan ketuhanan kita, bahwa Tuhan itu menciptakan semuanya beragam, tidak ada yang sama. Itu tentunya ada tujuan untuk saling bekerja sama dan saling melindungi. Oke? Kalau lalu kita dengan alasan kepraktisan atau kekuatan atau tujuan apapun, malah kita membuat keseragaman, itu tujuannya tidak lain adalah untuk kemudahan dan penyederhanaan. Serta itu aja. Dan keuntungan. Iya, dan keuntungan. Tapi kita cenderung karena ada kalimat kemudahan, kita cenderung memilih yang mudah. Menyeragamkan. Ya. Nggak perlu banyak guru agama, kita mempunyai suatu konsep yang ini dan seterusnya. Iya. Tapi itu juga nggak masalah, karena itu ya dinamika berpikir ya. Tapi kami berpikir bahwa fitrah kita sesungguhnya justru beragam. Jadi bukan sesuatu yang sophisticated sebenarnya. Justru kembali kepada kerendahan hati aja. Ya mungkin Bapak mengatakan ini tidak sophisticated. Iya. Tapi buat orang seperti kami yang di luar, yang buat kebiasaan lama. Ini kok jadi begini ya gitu ya. Iya. Tapi oke, saya sambil berbicara begini, saya sedang mengingat-ingat dulu di sekolah saya, sekolah negeri ya. Ya waktu itu masih di era di mana eksklusivisme itu belum kuat. Iya. Ya ada murid-murid Kristen, dan saya sedang berpikir ketika itu mereka memperoleh pendidikan agamanya di mana ya? Iya. Yang saya ingat mereka disuruh keluar. Iya. Kalau nggak mau ikut. Iya. Artinya memang tidak ada pendidikan mereka di luar kan. Iya. Tapi Bapak membawa sebuah pendekatan baru barangkali Pak ya. Mungkin saya dari sejarah yang Bang Ade sebutkan tadi. Jadi anak SD lama ya. Yeah. SD lama. Teman saya tuh ada orang India. Di sekolah Bapak? Ada orang Chinese. Kalau suku bangsa Indonesia sih enggak. Ini berbagai macam. Teman saya ada semua di sana. Dan sekarang hilang. Semua berkelompok. Iya. Saya setuju Pak.
Saya setuju. Nah, oke, kembali ke tadi ya. Karena keunggulan sekolah Bapak itu menurut saya bukan cuma soal keberagaman ya. Keberagaman tadi luar biasa ya. Muridnya multi Iya, agama, multi ras atau etnik iya, gitu ya. Tapi bahkan yang terpenting tadi ruang ibadahnya ada di sana. Nah, bahkan yang saya ingat pertama kali saya melihat datang ke sana, bukan pertama kali mungkin ya, tapi yang paling saya ingat adalah ketika di sekolah Bapak itu ada perayaan Imlek ya. iya, Imlek. Padahal berapa jumlah orang Tionghoa di situ? Wah, sedikit. Saya nggak tahu ininya ya, termasuk yang sedikit lah. Ya karena tadi Bapak sebutkan yang Konghucunya cuma satu. Iya, iya. Mungkin ada Tionghoa yang Kristen Kristen Katolik kan yang ya. Islam juga ada. Oh, yang Islam juga ada. Iya, Tapi itu dirayakan, itu yang saya saksikan waktu itu ya. iya, Atau saya saksikan rekamannya paling iya, tidak. Itu adalah sebuah perayaan yang melibatkan semua orang, iya, semua murid. iya. Dan bahkan murid-muridnya sendiri itu Berpakaian, ya iya, koko cici, koko cici. lomba koko cici ya. Itu ide siapa, Pak? Ya sebetulnya ide dasarnya ya mengikuti konsep sekolah keberagaman itu sendiri. Jadi keberagaman itu kan one for all for one kan gitu kira-kira. Jadi agama itu ya. Ini saya ingat dulu Alexander Dumas itu pernah Iya, the Three Musketeers. iya, One for all all for for one. one. Iya. Jadi ya semua yang ada di alam ini milik kita bersama, kita nikmati bersama, kita rayakan bersama, kita support bersama. Kira-kira begitu. Jadi itu setiap tahun? Iya, setiap tahun. Setiap tahun ada itu? Iya, semua agama merayakan. Jadi Kristen juga Natalan, Nah, yang Muslim. saya nanya Natalan nih. Iya. Natal. Ya tentu saja orang-orang anak-anak Kristennya merayakannya. Iya. Itu disediakan Aulanya. Iya, harinya. Iya. Boleh saya tanya? Iya. Anak-anak Islamnya boleh datang nggak? Ya datang lah, tapi kalau ibadah enggak. Nah, gitu. Tapi datang ya? Datang. Datang ke acara perayaan Iya, Natal. Iya. Minus ibadah. Iya, minus ibadah. Salaman nggak ya mereka? Selamat ya gitu. Enggak tahu persis ya. Harusnya sih iya. Harusnya sih ya. Karena kalau lebaran juga selamat lebaran semua. Lebaran juga ada. Iya. Saya nggak tahu perayaan hari Hindu Buddha juga ada dong mestinya. Kalau Waisak ya? Iya, kalau Waisak apa segala itu dirayakan oleh komunitasnya. Tapi yang biasanya agak besar itu adalah Imlek, Natal, Lebaran. 3 besarnya itulah. Dan saya mau tanya ini juga, nggak ada yang protes, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Saya rasa nggak ada, belum pernah ada. Tapi kalau berterima kasih, saya rasa semuanya berterima kasih. Iya. Semuanya berterima kasih. Karena gini, tentang toleransi itu kan kaitannya dengan toleransi menghargai orang lain. Pada situasi seperti beragam seperti itu, sebetulnya yang banyak belajar itu yang minoritas apa yang mayoritas? Yang belajar dari situasi seperti itu yang minoritas apa mayoritas? Yang mayoritas yang lebih banyak belajar. Yang mayoritas lah yang lebih banyak belajar. Iya. Belajar tentang kerendahan hati, memberi kesempatan, penghargaan dan sebagainya. Jadi yang ya begitu kira-kira pandangan kami. Jadi misalnya ketika dia lakukan tadi perayaan Imlek itu, sebetulnya yang lebih belajar adalah orang-orang yang non Tionghoa ya. Iya. Iya. Yang belajar itu orang yang non Tionghoa, yang meningkat kualitasnya, ikut meningkat itu orang yang ya Oke. Ini luar biasa menurut saya. Juga ini menyangkut yang saya tahu nih, yang saya dengar. Yeah. Walaupun saya tidak melihat langsung, kalangan yang berkebutuhan khusus. Iya. Apa istilahnya, difabel? Iya. Di Indonesia kita berkebutuhan khusus. Ya, berkebutuhan khusus. Itu juga menjadi murid
yang yang apa, bukan kelas khusus gitu, dia Iya. ikut di kelas-kelas. Iya, iya. Itu boleh dijelaskan sedikit nggak, Pak? Ya, jadi, termasuk murid berkebutuhan khusus itu kita terima juga dengan batas-batas bisa kita layani. Maksudnya apa itu? Contohnya, ya maaf, ini kalau yang lumpuh berkursi roda, itu kita belum punya fasilitasnya. Oh, Itu oke. kan juga Iya, iya. berkebutuhan khusus. Betul, betul. Tapi ini secara, Tapi kalau misalnya orang atau dia menyediakan sendiri oh fasilitas, boleh bisa boleh ya? boleh. Ya, ya. Kalau dia misalnya punya asisten sendiri apa Iya, ini itu iya. boleh. Boleh. Karena, tapi ABK kita lebih banyak kepada yang, intelektualnya, kemampuan berpikirnya dan sebagainya. Dan itu kita gabungkan. Kita gabungkan, Sorry, ini kan misalnya contohnya autis ya, Pak, ya? ya autis, Gitu ya. oke. Orang-orang yang mungkin ya orang seringkali menyebutnya difabel ya. Iya, Ya. iya, Itu ada di Bapak dan iya. oke, sorry, kembali ke penjelasan Nah Bapak. kembali lagi sebetulnya kalau ada hal seperti ini, yang sedang belajar itu yang mana? Kembali ke tadi ya. Iya, yang Yang belajar mayoritas. aja yang mayoritas. Yang mayoritas belajar dari yang difabel. Iya. Ya belajar tuh maksudnya bukan belajar kedifabelan, tapi belajar untuk nilai-nilai bahwa setiap orang punya kesempatan, bahwa kita harus menghargai orang dan sebagainya. Kalau kita bicara menghargai orang atau, ya respect kepada orang lain, kalau yang diberi respect-nya nggak ada di depan matanya mana. Ya, paham, paham. Jadi, itu pada tahap-tahap awal itu terjadi gejolak seperti itu. Orang, Gimana, Pak? anak-anak yang, ya mohon maaf ya, sedikit banyak kan anak-anak seperti itu menimbulkan gangguan buat yang lain secara penilaian mereka ya. Ya, Jadi kalau maksudnya bersuara keras, iya dan ya. sebagainya. Nah kalau, dia lapor ke orang tuanya, sekali orang tuanya bilang, "Ya nggak apa-apa," 2 kali kalau anak itu rewel terus, orang tuanya datang ke sekolah, "Saya nggak bersedia ada anak seperti itu." Oh, ini orang tua anak yang tanda petik Iya, normal, iya, dia datang ke orang tuanya bilang, "Di kelas dia ada anak iya, yang "Kelas ribut aku terus." Mas itu ganggu terus mah, ini mah. Ya, ya. Lama-lama Ya karena dia emaknya bisa mengganggu memang ya. iya iya, mengganggu, ya mengganggu dalam batas-batas tertentu Iya. mengganggu. Nah, ketika itu terus terjadi, orang tua akhirnya merasa perlu untuk bicara sama sekolah untuk mengatakan, kalau Iya bisa anak iya, yang mengganggu ini iya, dia keluar atau saya yang keluar kan gitu. itu terjadi? Terjadi Terjadi? terjadi. Akhirnya kita tahu bahwa sebetulnya apa yang membuat ini menjadi masalah Mhm. adalah ketika anak-anak itu kita tidak didik menerima. Anak-anak normal tadi ya? Kalau anak-anak kita didik menerima, kita ceritakan bagaimana ini, dia akhirnya, malah sayang, malah menemani. Kalau anak-anak yang normal tadi nyaman, ya ibu bapaknya mah Iya, iya. terserah aja, justru mereka lebih banyak, meningkatkan empati, melatih empati. Jadi di kantin itu, kalau ada anak yang naik ke meja terus nyanyi-nyanyi gitu, Iya. itu begitu selesai satu kantin tepuk tangan. Tidak ada yang menghina anak itu. Lalu siapa yang berkualitas? Yang berkualitas yang mana? Iya. Yang tepuk tangan. Iya. Ah, Iya. yang tadi yang mamanya belajar tadi Bapak iya, yang bilang. belajar, yang tepuk tangan. Nah, mendidik anak-anak normal untuk bersikap seperti itu dilakukan melalui cara apa, Pak? Ya, sebetulnya nggak perlu dididik, tapi diluruskan aja kalau pikirannya mulai mencong, diluruskan oleh gurunya. Kan nggak perlu, Enggak, misalnya gini, semula Mmm. anak-anak itu sebetulnya pada dasarnya tidak menerima secara alamiah kan kehadiran Iya siswa-siswa yang tidak normal tadi. iya Nah, apakah itu artinya dikumpulkan anak-anak yang normal untuk diajarkan oleh guru atau iya iya. Jadi, belas kasih ya,
toleransi itu kan sebetulnya belas kasih. Iya. Soal belas kasih itu tentunya disampaikan bahwa anak ini punya kekurangan ini, dia tidak bisa bersekolah di tempat lain. Itu si guru yang Iya. bilang. Ada satu siswa kita di Depok, Pak. Iya. Ada satu siswa kita itu rumahnya itu Gajah Mada sana. Kota. Kota. Saya nggak sebut nama. Ya. Itu dia di-reject di sekolah-sekolah manapun. Hanya karena dia problematik. Iya, bukan problematik. Hanya karena dia berbeda. Oh, iya. Nggak umum. Bahkan nggak mau tidak mau menggunakan istilah problematik ya. Iya. Dia berbeda dianggap sehingga berbeda. Di-reject. Di-reject dari sekolah-sekolah mana. Nah, dia dengar dari satu orang pendidik, katanya di Depok ada sekolah seperti itu, didaftarkan. Go show orang tuanya nganter. Go show. Ya kalau kita punya empati, harusnya kita kan prihatin dengan kondisi seperti itu. Ya. Itu kondisi yang ternyuh lah gitu. Sampai akhirnya dia kontrak di apartemen kecil sehingga pulangnya Sabtu Minggu aja ibunya. Dan diterima di sekolah kami. Saya nggak sebut nama. Dia tuh senengnya kalau ini keluar kelas. Nanti, pada saat kelas berjalan, iya, dia keluar kelas. Nanti di luar dia lihat-lihat, dia ambil ranting. Ngumpulin ranting, Pak. Di rumahnya tuh udah banyak. Jadi semua selalu bawa-bawa ranting, senangnya sama ranting. Jadi imajinasinya dia tentang ranting itu kita nggak tahu. Tapi dengan pendidikan khususnya memang porsinya berbeda ya. Ya lulus. Dan sekarang dia kalau saya nggak salah itu jadi chef. Berkarir. Jadi dia sudah lulus nih ya? Udah lulus. Ini alumni ya? Iya, alumni. Sudah lulus. Kita monitor semua alumni, Pak. Kita semua monitor. Oke. Nah, itu juga cukup bukan membanggakan ya, cukup membesarkan hati atau menyenangkan. Itu semua alumni itu kalau ngumpul di sekolahnya dia di SD-nya situ. Yang udah pada S1, yang udah pada kuliah, kalau lagi reunian itu maunya di sekolahan. Di sekolahan, Pak. Di SD. Iya di Tunas Global di sekolah. Oh iya. Ada yang alumni SMP, ngumpulnya di situ. Nanti ketemu sama Miss ini sekarang udah gede-gede, cantik-cantik, pinter-pinter. Saya juga bingung lihat mukanya satu. Semua ngumpulnya di situ. Udah seperti rumah kedua lah. Umumnya mungkin di sana tuh dia mulai buat penonton ya, Tunas Global tuh hanya punya TK, SD, SMP ya. Iya. Itu biasanya orang yang mulai di TK di sana sampai SMP-nya tetap di sana. Iya, tapi ada juga yang SMP-nya pindah karena alasannya ingin variasi, bosen anaknya. Tapi saya sih melihat alasan-alasan tertentu, misalnya ingin yang berbasis agama dan sebagainya. Tidak semua orang sekuat itu gitu. Tapi kalau yang langsung itu sangat menyenangkan sekali. Gitu. Iya, Pak. Kembali ke tadi. Jadi bahkan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, itu mereka memperoleh materi pendidikan yang kurang lebih sama dengan anak-anak lain. Oh enggak. Enggak ya. Enggak. Ada porsinya berbeda dan sebagainya. Jadi pada dievaluasi pada batas tertentu mereka tidak perlu pendamping, itu ditangani oleh guru kelas. Tapi pada batas lain dia dianggap perlu pendamping, dia ada pendamping. Jadi orang tua wajib menyediakan guru pendamping. Guru pendamping ya yang dulu. Siapa yang harus menyediakan? Orang tua yang menyediakan. Sekolah menyediakan, tapi orang tua menerima konsekuensinya gitu. Ada biaya tambahan buat pendamping. Jadi saya sedang berimajinasi tentang misalnya di satu kelas itu ada angka maksimal jumlah siswa pendamping. Ada. Difabel tuh harus berapa? Maksimal 2. Iya. Dua-duanya itu punya pendamping. Kalau bisa 1. Oh 1 itu menangani. Iya. 2. Enggak, 1 yang tingkatannya perlu pendamping. Yang satu lagi kalau perlu tidak perlu pakai pendamping. Ada guru, ada pendamping, ada 2 anak itu. Tapi dia sekelas. Iya. Saya cerita anak-anak istimewa itu salah satu itu ada yang tidak pernah ngomong, Pak. Ini yang berkebutuhan khusus ya? Ya kita anggap berkebutuhan khusus. Oh karena dia nggak pernah ngomong? Nggak pernah ngomong. Ya terus? Kalau dia sekolah di tempat lain, mana ada yang mau nerima? Nggak pernah ngomong.
tapi brilian, Pak. Lulus dengan brilian. Ketika menjawab ujian ya? Iya, lulus sekolah tuh dengan nilai yang brilian, termasuk terbaik. Jadi orang-orang yang selama ini dipandang aneh, itu sebetulnya potensinya ada, Pak. Potensinya luar biasa. Cuman kita suka memaksakan potensi anak itu dengan pikiran kita. Semua itu kan tidak soal keterampilan akademis, ada keterampilan yang lain. Iya. Ya, ada karir-karir yang lain yang bisa hebat. Melukis, fotografer, dan sebagainya itu kan karir-karir hebat. Jadi kami melihatnya gitu, mereka setiap orang itu punya kesempatan untuk menjadi hebat dalam ukurannya masing-masing, kira-kira begitu. Tapi tidakkah itu menimbulkan apalah namanya, kesulitan, beban buat sekolah karena Anda tuh harus terus mengakses, memonitor gitu ya. Oh, misalnya saya di sana ya, oh si adik ini mungkin bodoh matematiknya, payah nih. Tapi dia bagian menulis cerita itu bagus banget. Iya. Ini ada satu kelas berapa, Pak? 30? 20. 20 kan banyak, Pak. Banyak. Dan si guru harus bisa mendeteksi satu persatu. Untuk apa nih? Tadi, oh si ini keunggulannya matematik. Oh si ini keunggulannya ini. Oh kalau ini dia kayaknya lebih suka fotografi. Kalau gitu dia diarahkan untuk belajar fotografi. Digituin nggak? Ya evaluasi itu terhadap siswa umum ya. Ya. Yang bukan berkebutuhan khusus. Ya, umum. Ya, itu ada evaluasinya. Nanti evaluasi itu bergerak, selalu bergerak. Kadang istilahnya muncul atau belum muncul. Karena belum tentu udah muncul ya. Iya, itu kan bukan setiap akhir tahun penghakiman. Ini di mana-mana nih umumnya setiap habis bagi rapot itu penghakiman. Padahal bagi rapot itu proses evaluasi. Ya, bukan penghakiman. Udah anak gue mah nggak bakat kalau soal itu gitu loh. Itu kan kasihan. Usianya masih panjang udah dibilang nggak bakat. Munculnya kadang belakangan, Pak. Muncul sesuatu itu munculnya kita nggak tahu. Terlihatnya tuh belakangan. Bahwa saya tuh sangat minat atensi sama pendidikan itu kan munculnya udah belakangan banget. Munculnya belakangan banget setelah punya anak, setelah ini baru. Ya. Pak, Bapak itu saya merasa ya untuk bisa berada di sana, menjadi pengajar di sana diperlukan kekhususan. Barangkali gini, yang mengajar di sana seharusnya bukan cuma sekedar orang yang lagi cari kerja gitu loh. Iya. Anda tuh harus memang seperti Bapak, mencintai gitu ya. Barangkali tingkat mencintai tidak sebesar Bapak, tapi memang harus care sama anak-anak. Begitu nggak? Bapak memilih guru tuh seperti itu nggak? Iya, kita memilih itu lebih banyak dari fresh graduate. Jadi dia belum tercemar. Belum tercemar. Fresh graduate dari mana? Dari pendidikan. UNJ. Misalnya. Sekolah pendidikan lah, berbasis pendidikan. Karena itu memang syarat ya. Tapi yang jadi tetap aja ada kendala. Karena basic, mohon maaf ini mungkin saya salah, tapi sepenglihatan saya, basic sekolah pendidikan itu basicnya belum ke sana. Jadi harusnya di sini guru itu menjadi pendidik dan penjaga. Harusnya guru itu menjadi pembebas. Bayangkan kalau Bang Ade dididik jadi sipir. Terus kerja sama saya bilang, jangan jadi sipir, dilepasin semua. Lepas. Iya, paham. Yang stres kan Bang Adenya. Lepas. Jadi pendidikan keguruan itu ada basic dari dulunya itu sebagai pendidik. Pendidik itu rada-rada sebagai pengarah, penyalur. Tapi penyalur yang terarah. Sekarang lebih banyak pembebas. Seharusnya atau sekarang memang secara faktanya?
Yang kami anut adalah dia Oh, pembebas. Jadi Bapak dia ingin agar guru-guru Bapak itu pembebas ya? iya, dia mengeksplor kemanapun, nanti dia bebas untuk melihat, di mana matahari muncul buat dia gitu kira-kira. Dia menuju ke sana. Itu syarat guru Bapak? Eee, Atau Bapak bukan syarat, kendala. Di situ kita memberikan, kesepahaman, kita ya, diskusi kesepahaman. Agak sulit kalau orang ini, guru ini direkrut sudah berpengalaman, Pak. oke, Dia sudah terbentuk, oke. Makanya Bapak memilih kalau bisa sih fresh fresh graduate. graduate. Iya. Buang waktu ngedidik apa segala macam itu konsekuensi kalau kita Ya. punya cita-cita, yang sedikit berbeda. Ngomong-ngomong, tapi si para fresh graduate ini umumnya bertahan cukup lama nggak di sekolah Bapak? Alhamdulillah lama. Lama. Kalaupun ada yang, keluar itu, tipikal itu kawin. Oke. Dan ini yang paling mengganggu yang kedua nih, Apa? gangguan pindah karir. Nggak mau jadi guru lagi. Nah, karena ya mungkin ya dalam bayangan saya salah apa benar, ngumpul-ngumpul reuni kampus, sementara gajinya temennya udah segini, guru belum terpenuhi. Nah ini jadi keprihatinan, concern kita dorong ke orang tua. Tapi di sisi lain kan orang tua punya keterbatasan untuk SPP. SPP itu sumber kesejahteraan guru. Jadi ini saya rasa di sekolah kami masalah laten itu di situ. Ngomong-ngomong di sekolah Bapak tuh mahal nggak sih? Untuk sekolah yang menengah, saya nggak level atas nggak ya. Untuk menengah, kita itu adanya di tengah-tengah. Di menengah, di tengah-tengah. Iya. Dan Bapak merasa Bapak sudah bisa membesarkan sekolah ini secara dalam kualitas yang Bapak akan sebut memuaskan atau Ya memuaskan siapa juga. Sesuai cita-cita lah. Iya. Jangan terlalu jauh menyimpang Iya, dari iya. cita-cita. Pak Epi, Iya. ini saya baru aja melihat diberitahu oleh tim produksi, ini udah 45 menit. Oke. Sebuah waktu yang cukup panjang. Oke. Saya kepengen terus ngobrol sama Bapak, Iya. cuma ya harus dihentikan dulu karena antara lain kalau tidak penonton juga terlalu banyak nanti informasi yang disampaikan Oke. dalam kesempatan kita yang pertama. Ingat Iya, Pak ya, iya. ini kesempatan pertama. Oke. Saya berharap kita bisa terus ketemu lagi. Baik. Karena apa yang Anda sampaikan itu, menurut saya, itu kayak kalau saja dulu saya ketemu dengan Pak Epi dulu, Kalau sudah ada sekolahnya ya. sudah ada sekolahnya, mungkin saya jadi guru Pak. Iya. Karena salah satu, saya ingat sekali ada 2 ketika itu. Enggak, sebenarnya yang satu yang ada di kepala saya adalah menjadi guru. Iya. Saking saya merasa bahwa jadi guru tuh bisa bikin orang pinter. Iya. Tapi ketika itu ya saya nggak tahu harus Iya. sekolah kemana, seperti apa. Dan akhirnya saya masuk ke ilmu sosial, ilmu politik ya. Saya merasa apa yang Bapak lakukan nih adalah semacam model yang paling tidak dari pembicaraan yang baru 45 menit ini, yang tadi saya katakan Pak di awal, kalau saja sekolah-sekolah di Indonesia dikelola dengan cara berpikir seperti ini, mestinya sih anak-anak kita menjadi lebih pintar. Tapi kali ini kita berhenti dulu. Iya. Kita akan ketemu lagi di Iya. pertemuan berikutnya. Saya akan minta Bapak cerita lagi tentang bagaimana Bapak mengembangkan lembaga pendidikan ini, pendekatan pendidikan seperti apa, model yang seperti apa. Baik. Siap Pak ya? Baik. Ada tambahan dari saya sedikit? Boleh. Jadi saya rasa kalau pendidikan anak menjadi pintar dalam ukuran pintar pada umumnya itu banyak sekolah yang membangun. Yang agak kurang menurut saya ya ini untuk koreksi diri juga bahwa sekolah yang mendidik anak menjadi bijak. Iya. Itu aja. Karena tidak cukup Anda hanya pintar. Iya. Yang pintar sekarang banyak, kurang bijak juga jadi akhirnya belok ke kanan ke kiri. Nanti kita bicara lagi soal ini ya, di pertemuan berikutnya. Penonton, saya terus terang sebagai pewawancara ini sangat bahagia bisa ketemu dengan Pak Epi. Setelah selama ini saya cuma mendengar
ya ada celetukan-celetukannya, pembicaraan-pembicaraan yang sepotong-sepotong, tapi kali ini saya belajar betul tentang bagaimana Tunas Global ini, sebuah sekolah yang saya kagumi ini, dikembangkan oleh Pak Epi dan timnya ini. Saya berharap ini juga bermanfaat buat teman-teman semua. Kita support nih tipe-tipe pendidikan seperti yang dikembangkan di Tunas Global, dan marilah kita berharap bisa kita tadi Iya, jangan lagi di bawah dong. iya. Oke, terima kasih Pak Epi, sampai ketemu lagi. Sama-sama Mas ya.